Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, asarnya berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelian, kurban sajian atau ukupan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan
dengan segenap hati. Sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Pertanyaan ini kadang sering kita abaikan. Kita kadang juga salah kaprah dan menyamakan mengampuni dengan memaklumi. Apalagi untuk urusan yang kita anggap remeh. Di kesempatan lain mungkin kita mengampuni karena terpaksa, karena tak bisa bertindak lain, ya ampuni sajalah. Dalam arti ya tidak usah diingat-ingat lagi. Namun di sisi lain kita harus mengakui bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengampuni seseorang 100%. Terutama jika orang itu sungguh-sungguh melukai hati kita sangat dalam. Dan jika seseorang berbuat demikian kepada kita, maka tentu saja kita punya respon, ingin membalasnya, ingin melakukan sesuatu yang membuat orang itu merasakan hal yang sama. Ya, itu namanya balas dendam. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ya, kita harus mengampuni dengan segenap hati. Yesus kelihatannya sangat berlebihan ketika merespon pertanyaan Petrus. Berapa kalikah harus mengampuni? 7 kalikah? Tapi Yesus malah
memberikan pernyataan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Atau kalau diartikan 490 kali kah? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa 70 kali 7 kali ini adalah artinya kita harus mengampuni tanpa batas. Mengapa? Karena Yesus datang mewartakan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu tanpa batas. Allah itu melakukan segala sesuatu tanpa batas. Allah tak terbatas. Kasih-Nya tak terbatas, pengampunannya tak terbatas untuk orang-orang yang sungguh mencintai Allah. Nah, di dalam perumpamaan ini kita bisa menghitung secara matematis ya, bahwa di sana ada orang yang berhutang kepada raja, hamba yang berhutang kepada raja sekitar 10.000 dinar. Nah, kalau 1 dinar upah pekerja, maka kalau seandainya hari ini kita hitung saja per hari itu 50.000, lalu dia berhutang 10.000 talenta, sedangkan 1 talenta itu 6.000 dinar, maka kira-kira totalnya sekitar ia berhutang kepada raja itu sekitar 3 triliun rupiah. Siapa yang sanggup membayar 3 triliun jika 50.000 sehari? Tentu saja tidak ada. Maka disinilah bahwa Injil ingin memperlihatkan bahwa Allah sebenarnya ingin kita mengampuni sesama kita tanpa batas. Kita mesti mengampuni. Mengapa? Karena Allah sudah mengampuni kita. Kita yang sangat berdosa ini sudah diampuni Allah secara luar biasa melalui perantaraan Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Yesus yang kita rayakan di dalam Ekaristi ini setiap hari. Maka mari kita juga mengampuni sesama kita yang berbuat salah, sama seperti Bapa kita, Allah kita mengampuni kita. Berkat Allah menyertai kita sekalian.